Sesi kali ini kita akan membahas tentang presentation flow atau disebut juga dengan alur presentasi. Kenapa kita mempelajari sesi ini? Karena ingat bahwa presentasi adalah sebuah cerita. Cerita yang baik harus mempunyai alur yang benar. Alur dari awal sampai akhir, bagaimana alur yang benar. Maka dari itu, presentation flow akan diajarkan khusus untuk di sesi ini agar kita tahu alur yang benar dalam berpresentasi. Oke, mari kita mulai. Sebetulnya, apa sih ketakutan para presenter? Selain naik ke panggung tentu saja. Setelah kita terbiasa naik ke panggung, ada sebetulnya ketakutan-ketakutan lain. Ketakutan saya, seperti saya pribadi di sini, ketakutan saya yang paling utama adalah saya takut presentasi saya membosankan. Saya takut tujuan yang saya maksud tidak tersampaikan, tidak tersalurkan kepada hadirin. Ini adalah contoh yang umum terjadi pada saat saya berpresentasi. Biasanya ada audiens yang sibuk main gadget sendiri. Ada juga audiens yang tampaknya serius padahal ternyata matanya tertutup dan dia sedang tertidur. Atau bahkan ada yang dengan posisi tidur yang sangat ekstrim. Ya, ada juga memang yang mencoba menikmati presentasi saya walaupun saya tidak yakin bahwa ini benar-benar dia perhatikan atau tidak. Intinya, ketakutan terbesar seorang presenter adalah presentasi yang membosankan. Audiens-audiens seperti ini yang tampak pada mata kita ketika kita berpresentasi, dan itu sangat mengecewakan bagi presenter karena tujuan kita tidak tersampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat disayangkan jika presentasi kita tidak sampai kepada audiens. Nah, maka dari itu, saya coba perhatikan lagi apa masalahnya. Ternyata permasalahan yang ada pada otak kita. Masih ingat siapakah dia? Ya, dia adalah John Medina, seperti yang sudah pernah muncul wajahnya di sesi saya sebelumnya. John Medina ini, dia penulis buku Brain Rules. Saya sangat suka sekali buku ini. Buku ini dia menjelaskan tentang fungsi otak kita. Bagaimana cara kerja otak kita. Dan salah satu bagian di bab buku ini, dia ada menyebutkan bahwa konsentrasi otak akan berakhir selama 10 menit. Jadi bisa diperhatikan, ini adalah grafik fungsi otak kita selama 10 menit. Ya, betul, sama sekali tidak ada yang menaik, hanya sedikit sekali dan sisanya selalu menurun. Jadi, pada menit pertama, ya, semua hadirin akan konsentrasi, dan ketika 10 menit kita berpresentasi, konsentrasi otak akan menurun, bahkan sampai hilang. Nah, setelah melihat grafik ini, maka saya dapat menyimpulkan sesuatu. Kesimpulan yang saya lakukan, saya tidak bisa melakukan presentasi yang start strong seperti yang saya sebut di sesi sebelum ini. Karena start strong, maka akhirnya lemah. Maka presentasi saya akan sia-sia. Yang berguna hanya mungkin 2-3 menit pertama dan sisanya sudah percuma. Nah, tidak mungkin juga saya membuat presentasi yang seperti ini naik ke atas. Kenapa? Karena berarti pada awal presentasi start saya lemah, audiens tidak akan memperhatikan saya dari pertama kali presentasi. Nah, jadi percuma, presentasi saya pada bagian awal pun percuma. Nah, jadi bagaimana sebenarnya presentasi yang ideal? Nah, presentasi yang ideal bisa saya gambarkan seperti ini. Ya, presentasi yang ideal bisa saya gambarkan seperti ini. Berpresentasilah membentuk pegunungan. Bukan membentuk gunung, tapi membentuk pegunungan. Pegunungan. Jadi di sini ada 3 gunung. Nah, ini adalah simbolis yang saya buat untuk menjelaskan bagaimana alur presentasi yang ideal. Jadi, pada start awal, pastikan objektif kita selalu disampaikan pada bagian awal, kemudian puncaknya ada pada bagian cerita, dan kesimpulan pada bagian akhir yang sejajar dengan objektif. Ya, kenapa pegunungan? Karena cerita selalu tidak dari rendah sampai ke tinggi, tentu saja tidak. Kadang dia ada naik, kadang ada bosan, gak apa-apa. Kemudian dia akan menarik lagi dan bosan lagi dan seterusnya. Nah, di mana kita menempatkan posisi gunung ini dalam grafik kita yang tadi 10 menit?
Saya contohkan seperti ini. Grafiknya selalu harus ada di tengah-tengah. Jadi ketika orang berbicara presentasinya ada dia haruskan start strong. Start strong yang saya maksud adalah ada di sini. Ada di tengah-tengah. Oke, kemudian kalian start mulai bercerita. Semakin tinggi dan semakin tinggi sampai ketika di 3 menit. Di sini adalah puncak fokus presentasi kita. Karena di sini ada titik pertemuan gunung kita dan flow. Jadi semua hal-hal yang kamu ingin ceritakan dalam waktu 3 menit semua harus tersampaikan. Nah, kemudian kita akan mengikuti penurunan konsentrasi di sini, dan karena presentasi di tengah-tengah sudah mulai membosankan, buat presentasi menjadi lebih menarik lagi dengan memberi lebih antusias atau contoh-contoh yang sangat menarik, yang sangat emosional bagi audiens untuk mendapatkan puncak cerita di sini, sehingga konsentrasi audiens walaupun dia terus menurun, dia masih dapat menerima tujuan yang kita ingin sampaikan di situ. Ya, dan biarkan dia menurun sampai pada menit ke-7. Buat sedikit antusias pada menit ke-8 dan biarkan pada menit ke-10 untuk mencapai kesimpulan di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk flow presentasinya. Nah, pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana jika presentasi ini dilakukan lebih dari 10 menit? Kan tidak semua presentasi dalam 10 menit selesai. Ya, benar, memang kadang-kadang seperti perkuliahan seperti itu kan presentasi dia bisa 40 bahkan 50 menit. Caranya adalah bagaimana? Berikan otak kita waktu istirahat setiap 10 menit. Jadi setiap ada jeda 10 menit, berilah jeda, mulailah bercerita, atau bisa melakukan intermezzo seperti istirahat sejenak, atau bisa menampilkan video. Biasanya presenter memunculkan video yang masih menyambung dengan tema ini, tapi dia videonya cukup menghibur atau lebih ringan. Nah, jadi berikanlah sedikit intermezzo untuk otak kita istirahat selama 10 menit, dan otak kita akan memulai lagi dengan something yang fresh dari sini, dan turun lagi ke bawah selama 10 menit kemudian. Seperti itu. Jadi, jika Anda menanyakan kepada saya, sebetulnya presentasi yang ideal berapa lama waktunya? Presentasi yang ideal adalah di antara 5 dan 6 menit. Jadi ini adalah batas waktu presentasi yang ideal. 10 menit maksimal. Tetapi jika memang diharuskan lebih dari 10 menit, biarkanlah otak kita beristirahat dulu sejenak dan kemudian Anda bisa melanjutkannya lagi. Sekian.